Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan melanjutkan materi di topik algoritma. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang implementasi dari flowchart-flowchart yang sudah kita buat itu ke dalam bentuk program. Nah, untuk materi kali ini pembahasan kita yaitu mengenai pengenalan compiler dulu. Jadi ini adalah tool untuk kita membuat bahasa pemrograman atau menuliskan bahasa pemrograman hingga menjadi sebuah program. Kemudian kita juga akan membahas tentang variabel dan konstanta ketika kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Oke. Nah, untuk compiler yang akan kita gunakan, ini yang pertama ada dev C++. Ini program atau software untuk PC maupun laptop. Nanti silakan di download di link yang tercantum. Kemudian kalau Anda menggunakan smartphone, Anda bisa download di Play Store. Itu namanya adalah coding C++. Nah, ini adalah logonya. Nah, nanti boleh menggunakan PC atau laptop, boleh menggunakan smartphone juga untuk prakteknya. Oke, ini compiler yang kita gunakan. Terus ini ada aturan dasar dalam penulisan bahasa C++. Yang pertama adalah sifatnya case sensitive. Case sensitive artinya apa? Artinya adalah perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil itu di sini sangat menentukan. Misalkan A tidak sama dengan A kecil, tidak sama dengan A besar. Atau misalkan kita menuliskan sebuah variabel yang kita namai dengan nilai. Ketika kita panggil, yang harus kita panggil itu misalkan kita tuliskan dalam huruf kecil, ya semuanya ketika kita panggil kapanpun dia juga tetap menggunakan huruf kecil, tidak boleh menggunakan huruf besar. Jadi case sensitif. Jadi huruf besar kecil di sini sangat berpengaruh. Nah, maka harus konsisten. Misalkan untuk variabel bisa kita tuliskan huruf kecil, ataupun kalau mau menggunakan huruf besar ya secara konsisten harus huruf besar. Kemudian untuk setiap statement atau setiap perintah itu diakhiri dengan semicolon atau titik koma. Itu di akhir harus ada titik komanya. Kemudian untuk aturan pembuatan penamaan variabel itu sudah dijelaskan oleh Pak Risti di materi di atas. Itu yang terutama sih tidak menggunakan spasi untuk nama variabelnya. Misalkan variabel atau ini adalah nama untuk file CPP-nya. File CPP adalah file ekstensi untuk C++. Jadi nanti kalau Anda membuat sebuah program untuk menuliskan dengan bahasa C++, nanti disimpan dalam ekstensi .cpp. Nah, untuk penamaan file ataupun penamaan variabel itu sebaiknya tidak menggunakan spasi. Itu ini aturan dasarnya. Nah, untuk aturan yang berikutnya nanti kita pelajari sambil berjalan. Ini aturan dasarnya. Kemudian untuk struktur kode program C++, yang pertama ini ada ini yang disebut sebagai preprocessor. Kita menggunakan tanda crash include IOStream. Ini adalah nama library yang kita gunakan. Jadi dalam program yang kita tuliskan ini nanti akan termasuk di dalamnya kita menggunakan library IOStream. Nama library-nya adalah IOStream karena kita mau melakukan input output juga di situ. Kemudian kita menggunakan using namespace std. Ini adalah namespace standar kita gunakan nanti untuk mempermudah kita ketika penulisan input atau penulisan output. Kemudian ini adalah fungsi utama. Fungsi utama disebut juga dengan fungsi main. Nah, di sini tipenya integer, kemudian diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung tutup. Nah, ini adalah sebuah fungsi. Kemudian sistem pause ini nanti kita gunakan untuk menghambat tampilan, jadi tampilannya nanti tidak langsung hilang tetapi bisa bertahan dulu sampai kita mengetikkan sesuatu. Kemudian return 0 ini adalah nilai kembalian dari fungsi main. Nah, sementara ini dulu, nanti untuk kedepannya akan kita bahas lebih lanjut tentang apa itu fungsi, apa itu prosedur dan lain-lain. Ini sementara ini dihafalkan dulu
Ini adalah struktur dasarnya. Nah, nanti kita bisa menuliskan program di bagian tengah-tengah sini. Untuk awalan tengah-tengah sini kita isi program apapun. Oke, ini perlu dihafalkan. Setelah itu, ini ada sintak input output. Jadi kalau Anda di flowchart kan kemarin ada simbol in dan simbol out, input output. Nah, kalau kita implementasikan nanti, kalau untuk input kita menggunakan cin, kalau untuk output atau menampilkan teks ke layar kita menggunakan cout. Tuh. Terus untuk tipe data dan variabel ini sudah dibahas di pertemuan 6 dari 6. Nah, untuk tipe data dasar yang ditangani oleh C++, ini yang perlu Anda kenali. Yang pertama adalah ada integer atau int, penulisannya adalah int. Ini untuk tipe data bilangan bulat, akan 23. Kemudian ada float. Float itu untuk bilangan desimal. Kemudian ada char, ini gunakan untuk karakter. Ada A, misalkan huruf A, huruf D, huruf add, simbol add, simbol tanda seru, simbol 3 merupakan untuk karakter. Ini isinya hanya satu buah karakter saja. Kalau A ya A saja, D ya D saja. Kemudian untuk bool itu untuk tipe boolean. Tipe boolean itu kemungkinannya hanya ada dua, kalau nggak 0 ya 1. Atau 0 itu menggambarkan true, 0 itu menggambarkan false, 1 itu menggambarkan true. Tuh. Jadi bisa kita isi 0 atau 1, atau kita isikan true atau false. True artinya 1, false artinya 0. Kemudian tipe berikutnya adalah yang perlu Anda kenali adalah string. Ini contohnya adalah untuk kata. Jadi kata itu adalah kombinasi dari beberapa karakter. Bedanya dengan char tadi apa? Kalau char tadi itu kita gunakan untuk menyimpan satu buah karakter. Tapi kalau untuk tipe string ini kita gunakan untuk menyimpan beberapa karakter atau kata. Misalkan kita simpan UNP. Jadi nanti yang tersimpan juga UNP begitu. Itu untuk tipe-tipenya. Kemudian untuk deklarasi dan inisialisasi variabel, ini setiap variabel yang akan kita gunakan dalam program itu harus dideklarasikan. Dideklarasikan artinya adalah dikenalkan dulu, disebutkan dulu. Saya mau menggunakan variabel namanya ini, tipenya ini. Nah, untuk deklarasinya hampir sama semuanya. Ini tipe datanya diikuti dengan nama variabel. Semuanya juga begitu, tipe data diikuti dengan nama variabel. Contohnya ada di sebelah kanan, misalkan integer usia, float bobot, char grade, bool status, string nama misalkan. Nah, ini misalkan kita lakukan ini namanya inisialisasi. Jadi inisialisasi adalah pengisian data untuk sebuah variabel. Nah, ini ada dua cara. Cara secara langsung bisa dilakukan seperti ini. Misalkan ketika kita deklarasikan integer usia sama dengan 19. Kemudian float bobot sama dengan 50,5. Oke, char grade langsung kita isi dengan A. Untuk karakter ini kita menggunakan petik 1. Jadi sebuah karakter kita update dengan petik 1. Kalau boolean ini bisa kita isi true, bisa kita isi false, bisa kita isi null, atau bisa kita isi 1. Oke. Kemudian kalau string kita menggunakan petik 2 adi. Jadi kita petik 2. Kalau char tadi petik 1, kalau string kita menggunakan petik 2. Kalau untuk inisialisasi secara langsung. Kalau inisialisasi menggunakan keyboard, inputan menggunakan keyboard, kita menggunakan cin atau cin tadi. Ini untuk pengisian secara langsung, integer usia sama dengan 19. Kalau kita menggunakan cin usia. Nah, nanti kita akan ditampilkan sebuah kursor yang kedip-kedip, bisa kita isi nilai, kemudian nilai tersebut akan disimpan dalam variabel. Nah, nanti akan kita praktekkan juga. Terus sekarang, nah ini kita ambil contoh dari materi yang sudah Anda dapatkan.
yaitu kita akan menghitung luas dari lingkaran. Di sini dimulai, kemudian baca R, ini adalah input, kemudian ini ada proses perhitungan luas, itu pi kali R kali R, kemudian kita tampilkan luasnya. Oke, itu. Nah, kita analisis di sini. Oke, variabel yang kita gunakan itu ada R, ada pi, ada luas. Nah, kenapa di sini saya gunakan huruf kecil ya? Boleh menggunakan huruf besar atau kecil, tapi syaratnya harus konsisten. Itu nanti ketika kita masukkan di pemrograman. Oke. Itu. Nah, sekarang akan kita implementasikan. Nah, bagaimana caranya? Ini misalkan ketika Anda sudah menginstal compiler, misalkan di sini saya menggunakan dev C++, nanti disesuaikan dengan sistem operasi sampean. Nah, ini ada file, isi adalah new dan lain-lain, import export, kemudian yang terpenting basicnya adalah ini. Nah, nanti misalkan di sini saya buat file baru dulu. Caranya adalah dengan Ctrl N, ataupun Anda cari di sini ada halaman kosong. Oke. Nah, ini. Oke, kita masukkan dulu struktur dasarnya. Oke, struktur dasarnya adalah ini. Ini ada include tadi. Sudah. Kita save dulu. Misalkan di sini misalkan program 1. Save dulu. Oke, program 1. Terus yang penting apa? Yang penting di sini adalah di bagian ini. Execute, ada compile, ada run. Compile itu kita gunakan untuk mengkompilasi kode program yang ada, sehingga sekaligus untuk memeriksa apakah ada sintaks yang salah, kemudian sampai dia akan membuat file executable yang bisa kita jalankan. Atau artinya adalah dalam dia akan membentuk sebuah program dari bahasa atau sintaks yang sudah kita tuliskan. Kemudian di sini juga ada run. Run itu untuk menjalankan program yang sudah dibentuk oleh proses compile tadi. Atau di sini juga ada kombinasinya, ada compile and run. Itu artinya setelah kita compile, kita kompilasi, kita buat programnya, kemudian akan langsung kita jalankan. Nah, ini silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan saja. Yang mana misalkan ketika kita mau mengedit, kita setelah mengedit, kita merubah, nah boleh menggunakan compile and run agar langsung tampil nanti hasilnya, tampilannya seperti apa itu. Oke, itu untuk yang penting. Terus kita coba untuk implementasi flowchart yang ada ini. Oke, dimulai baca R, berarti di situ ada proses ini. Yang pertama dulu kita kenalkan dulu variabelnya, kita deklarasikan dulu variabelnya. Variabel ada R, ada pi, ada luas. Oke. Oke, ini lebih bagusnya kita menggunakan tipe data float. Oke, float, ada R, ada pi, ada luas. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, apakah boleh seperti ini? Boleh. Jadi untuk tipe data yang sama, ini bisa kita tuliskan dalam satu baris. Tuh. Oke, deklarasi untuk variabelnya sudah. Berarti tinggal kita implementasikan ini. Baca R. Oke, berarti kita menggunakan di situ menggunakan inputan dari keyboard. Berarti kita menggunakan cin. Cin nanti disimpan kemana? Disimpan ke variabel R. Oke, sudah. Oke. Nah, ini untuk cin R sudah. Kemudian itu ada proses. Di sini ada proses untuk perhitungan luasnya. Luas, ada luas sama dengan, nah tanda panah menuju ke arah luas itu adalah sama dengan, artinya sama dengan luas sama dengan pi dikali
R dikali. Oke, loh, kenapa kok ada spasinya? Ini nggak apa-apa untuk penulisan C++. Untuk spasi itu bebas. Mau Anda tidak kasih spasi juga nggak apa-apa, tetap bisa nanti terbaca. Tapi saya gunakan spasi untuk apa? Agar lebih kelihatan, lebih jelas saja. Ini untuk prosesnya sudah ada luas. Kemudian kita tampilkan luas. Oh, berarti kita menggunakan ini mesti out. Saya kasih spasi atau enter juga bebas di sini. Di out, tampilkan luas. Misalkan saya beri kata-kata lah, luas sama dengan luas lingkaran sama dengan ini dilanjutkan atau ditambahkan dengan variabel luas tadi, luas. Oke, sudah. Tapi di sini ada masalah. Di sini ada masalah apa? Artinya untuk R. Oke, untuk R nanti itu memang kita ketikkan dari keyboard. Kemudian kalau luas itu dari hasil perhitungan. Dari hasil perhitungan. Yang jadi masalah adalah pi. Pi ini belum kita definisi. Nah, untuk pi ini sebaiknya kita gunakan contoh pi itu sebagai sebuah konstanta. Konstanta artinya apa? Konstanta adalah sebuah variabel yang nilainya tidak bisa dirubah atau tidak akan berubah sampai kapanpun. Jadi untuk pi kan nilainya 3,14, itu tidak bisa dirubah, maka kita pisahkan dia dari variabel yang kita buat. Artinya ada dua cara untuk membuat konstanta. Konstanta adalah nilainya konstan atau tetap, bisa kita pisahkan gini. Oke, kita ambil ini, kita ambil pi nya misalkan konstanta pi, konstanta sama dengan oke. Nah, biasanya ini untuk cara yang pertama. Cara yang pertama kita menggunakan konstanta. Konstanta, cara membuatnya adalah cons. Ini disebutkan dulu untuk tipenya apa? Tipenya float. Lalu nama variabelnya apa? Nama variabelnya adalah pi. Kita set dia nilainya adalah 3,14. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua bisa kita letakkan di atas. Nah, cara agar sintaks ini tidak berjalan atau tidak bekerja, kita tambahkan komentar. Jadi sintaks ini menjadi komentar, nanti tidak akan dieksekusi. Oke, cara yang kedua adalah kita letakkan di atas. Kita menggunakan sintaks define. Oke, define pi. Nah, sebenarnya untuk penulisan konstanta ini biasanya dituliskan huruf besar semuanya, tetapi untuk latihan ini kita menggunakan huruf kecil. Pi 3,4. Oke, ini sudah. Kemudian ini tinggal kita jalankan. Nah, cara menjalankannya bagaimana? Kita execute. Boleh kita compile dulu untuk mengetahui apakah ada kesalahan.
Ini proses compile-nya, ada compile progress. Oke, kalau statusnya seperti ini dan artinya adalah yang kita tuliskan itu sudah benar. Cara sintaksnya sudah benar. Oke, boleh cara menggunakan cara yang pertama atau cara kedua untuk menuliskan konstanta. Atau misalkan kita menggunakan yang bawah saja, Pak. Oke, yang atas kita komen, kita jadikan komentar. Nah, komentar fungsinya di sini bisa untuk memberikan keterangan atau bisa kita buat untuk menghentikan sementara agar kode program yang kita tuliskan ini tidak dijalankan. Jadi dia tidak akan berfungsi karena kita, guys, misalkan seperti ini, cek dulu kita file apakah kerja. Oke, sama juga. Nah, boleh menggunakan salah satu. Kalau sudah, kita coba untuk run. Nah, ini akan tampil yaitu sebuah kursor kedip-kedip ya, menunggu untuk inputan dari keyboard. Misalkan kita inputkan 10. Setelah kita inputkan kemudian kita enter. Oke, enter. Akan langsung muncul hasilnya. Oh, ini luas lingkaran sama dengan luas 314. Oke, terus press any key to continue ini adalah miliknya sistem pause. Jadi perlu, karena tampilannya seperti ini, perlu kita pisahkan menggunakan enter. Jadi tulisannya press any key to continue ini nanti kita letakkan di bawah kalau sudah kita enter. Nah, cara untuk memberikan seperti tampilan enter, kita menggunakan end line. Ya, ENDL. Apakah seperti ini? Boleh atau Anda sambung di belakangnya juga. Nah, seperti ini. Out luas lingkaran luas. Kita agar lebih simpelnya kita compile and run saja. Oh, masih ada salah. Ini apa? Oh, ini terlalu banyak itu. Oke. Jadi ketika ada kesalahan tidak usah bingung karena ini akan ada keterangannya mana yang biru. Ini before titik koma, berarti kan errornya tadi ada di sini belum tanda semikolon. Oke, kita compile and run lagi. Nah, kalau compile and run ini nanti akan langsung tampil tampilannya. Oke, misalkan kita masukkan tadi 10. Nah, luas lingkaran 314 lah, ini tampilannya sekarang untuk press any key to continue sudah ada di bawah. Oke. Nah, agar lebih rapi di sini tidak hanya langsung muncul kursor saja, maka bisa kita tambahkan, masukkan jari-jari. Kan jari. Oke, save. Jangan lupa di save dulu baru kita compile and run. Oke, kita lupa di belakang harus ada titik koma kan. Nah, gini kan lebih kelihatan jelas. Nah, masukkan jari-jari, kita masukkan misalkan 10. Luas lingkaran itu 314, kemudian press any key to continue. Oke, sudah. Itu untuk implementasinya. Nah, nanti silahkan dipraktekkan sendiri di rumah, dicoba-coba. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanya. Oke, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.